Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan Allah untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka memperingati satu Muharram. Saat ini tanggal pinten bulan Muharram, sekaligus ta'lim muta'alim yang pada malam hari ini kita akan membahas surah Ali Imran ayat 108 gangsal 185. Monggo HP ini sing ono paketane dibuka. Surat Ali Imran ayat 108 penak nek ngaji ambek nyekel kitab Qur'ani malah penak. Tapi izinkanlah kami merasa mengucapkan rasa syukur kami terhadap Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, di mana kita pada malam hari ini telah ditakdirkan Allah untuk bertemu dan bermuajah. Mudah-mudahan apa sedikit ilmu nanti yang kita kaji estu menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat barokah terhadap kita keluarga, amin ya robbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta staf-stafnya, Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, saudara saya yang tergabung di dalam Ansor, yaitu saudara saya yang di Banser, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Salatuhu wa salamuhu, mugi selalu kunjuk datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus Allah untuk membimbing kita supaya kita itu betul-betul husnul khotimah. Ngoten nggih? Tadi Bapak Iqmal sampun bedheki jenengan. Ruhaniyah kita dari Allah harus bisa kembali datang Gusti Allah. Wis engko ana syarate. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, materi kita pada malam hari ini berjudul waspadalah tentang bahayanya gebyare dunya. Waspadalah tentang tipu daya kesenangan duniawiyah yang ditimbulkan oleh hawa nafsu di dalam diri kita masing-masing. Wis iki ngajine babakan noto ati, bagaimana caranya sampai kali kulo ini besok menawi sedo ditetepno Gusti Allah golongan husnul khotimah. Wis Bapak Ibu hadirin, sebelum kami masuk dalam materi, perlu diketahui dan dicamkan di dalam hati kita masing-masing berupa iman. Iman tentang apa? Satu, kita harus percaya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah itu ada dua unsur, jasmani dan rohani. Nyong disebut manungso iku sebab anane ruh dan jasmani. Nggih napa mboten? Ati sampean wis wonten iman teng mriku? Sampun nggih?
Pun kula terusake. Nomor 2. Allah ciptakan kita jasmani dari saripati tanah, nanti ketika meninggal kembali ke tanah. Ada enggak tiang Brebes mati itu umat Islam loh, maksud saya ya, itu dipenteng ning cagak wonten? Mboten enten nggih? Mesti dikubur ning kuburan. Pun setunggal. Ruhaniyah kita idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika itu datang harus bisa kembali kepada Allah. Ruhaniyah Allah ciptakan dari Allah, nanti harus bisa kembali datang Gusti. Wa inna ilaihi rojiun. Kulo tangklet ansala Bapak Ibu. Angsal jenengan sampun ngertos dalane sedo, dalane pati pun semerap. Pun dalu niki monggo kita kaji bersama. Sebab nyuwun sewu, kita sisa umur yang masih ada nggak akan pernah tahu tinggal berapa. Kapan Allah memaksa kita untuk dijemput, kapan kita tidak tahu. Oleh sebab itu miturut salah satu ayat Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qablika ayatiyakumul adzab. Sadurunge min qablik, sadurunge jenengan iki wangsul, min qabli ayatiyakumul adzab, sebelum panjenengan iki mau kondur nang Gusti Allah, jenengan iki kudu wis eruh dalane pati. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu sengaja kami malam hari ini dari kota Mojokerto menuju Brebes niki mboten wonten niat nopo-nopo. Kula cuman teng mriki silaturahim metui menemui dulur-dulur kula sing wis kula anggap, yang sudah saya anggap sebagai lebih dari saudara kandung saya. Ngoten nggih? Kula sampean wastani dulur sing melebihi dulur kandung, biar tambah akrab. Ngoten Pak Bu nggih? Pun. Nomor kalih kula mriki menehi hidangan ibarat daharan. Pak Bu niki daharan rohani. Jenengan kerso dahar monggo, jenengan tolak nggih monggo. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Setuju nggih? Wis. Dadi nek di dalam hati sampean belum ada rasa respon untuk menerima, iku yo rapopo, mboten salah nggih. Yang nomor 2, Bapak Ibu, di samping Gusti Allah iku menciptakan kita jasmani juga rohani. Jasmani itu dikasih Allah meripat juga rohani. Meripate jasmani kita disebut ainul basyariyah ini untuk bersaksi melihat, bersaksi ku melihat sesama makhluk. Ngaten nggih? Sehingga kula bisa nyawang mbah, kula bisa nyawang jenengan semono uga sebaliknya juga, sehingga bisa membedakan mana kali mana jalan. Ini kalau meripat sampean kali kula boten
wuto. Nggih napa mboten? Akan bisa membedakan mana sungai, mana jal, otomatis jenengan tidak akan tersesat. Jalannya mesti sampean lurus. Mboten mungkin sampean iki nyeblung ningkal. Coba kalau meripat jenengan kali kula wuto disuruh berangkat keceblung kali mboten? Dalem meripat jenengan wuto umpama sallu ala Nabi Muhammad disuruh melampah niku ngilenan niku ngelampah ngilen mriko saged ndugi panggonan aku yakin mesti kecemplung ngeten mawon. Nek ra percaya bar ngaji nanti sehabis ngaji semua bapak ibu kalau pulang meripate merem kira-kira wis mboten kira-kira mesti napa mboten kecemplung kali, mesti napa mboten jenengan dugi griya mboten. Wis jenengan sok kalih kula kita kalau mati jasad iki wonten sing nganterke. Lah ngoten nggih? Ada yang menghantar anak, saudara, tetangga. Makane jenengan jangan gupuh sok nek mati jasad sampean kali kula niki ana sing ngeter. Nih, ada yang menghantar. Tapi bagaimana ruhaniyah kita? Siapa yang menghantar? Gak ada kecuali Allah sendiri. Makanya sok sampai niki nek nazak kali kula banyak sing marani. Ada iblis sing mara, "Ai melok aku." Ngoten. Ana malaikat sing mara, "Ai melok aku." Iblis mendo-mendo wong tuwa. Mendo-mendo guru. Bisa. Kalau kita sejak dini di dunia ini belum mengenal, naudzubillah min dalik, jangan sampai ruhaniyah kita nanti tersesat di tengah jalan. Sebab ruh sampean kali kula niki Bapak Ibu, Allah kasih mata yang namanya ainul basyirah untuk bersaksi hanya kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah niku. Mula di dalam Islam Bapak Ibu itu ada tahapan-tahapan yang harus jenengan lalui. Di dalam Islam ini Bu, Pak, ada tahapan-tahapan Islam yang harus kita lalui. Kesempurnaan Islam dalam diri kita dari baginda Rasul, yang Rasul dari Allah, itu ada 4: syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 208, udkhulu fis-silmi kafah, wahai orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini yang umat Islam saat ini kebanyakan tidak menghiraukan. Akibatnya ruhaniyah jenengan kali kula ini mudah kena gebyare dunya. Nyun sewu Pak, tampilan fisik iku casing. Tahu casing nggih? Casing. Jasad iki casing. Sok bakale jasad iki ya ora ana. Lah ngoten nggih? Alias mati. Alias mati. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Sudahkah kau fikirkan urusan ruhaniyah besok itu kemana?
Ini umat Islam jarang untuk memikirkan. Karena apa? Karena pelajaran ini khusus dibahas di dalam hakikat menuju makrifat Allah. Dan ajaran ini terkesan disembunyikan di tengah-tengah umat Islam. Oleh sebab itu, mohon maaf, izinkanlah kami akan membuka ajaran ini biar jenengan iki mengenal. Sebab jenengan tidak akan sayang kalau tidak kenal. Kenal dulu langsung sayang. Wis urusan nanti apa isinya jenengan terima atau tidak jenengan terami, itu bukan urusan saya. Saya cuman illa mubasyiron wa nadhiron. Saya cuman menyampaikan sebagai kabar baik demi masa depan rohaniah sampean baik di dunia maupun di akhirat. Wa nadhiron, tugas saya hanya memperingatkan saja. Urusan dinggo utawa enggak, diperhatikan atau tidak, diamalkan atau tidak, itu bukan urusan saya. Itu urusan kita masing-masing. Jadi niki mboten enten paksaan. Pun Bapak Ibu, jasmani itu kalau dikatakan casing, inilah yang disebut ad-dunya, dunia. Allah katakan dalam surah Ali Imran tadi, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia ini, kenikmatan kehidupan dunia ini kecuali hanya menipu panjenengan kali kula. Bapak Ibu, uraiannya bagaimana ini? Pun ngeten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun pesen temen datang kita. Beliau jawab ngeten, disuruh Allah meringatkan terhadap kita. Muhammad, dalem Gusti, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kau itu tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain, sekalipun orang lain itu orang yang kau cintai. Ini Rasulullah diperingatkan Allah. Langsung Rasulullah. Jadi nanti apa yang kusampaikan itu datangnya tidak dari saya, Bapak Ibu. Tidak dari saya. Tapi dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus lalu siapa yang memberikan ini petunjuk bukan panjenengan ya Rasulullah? Dijawab terusnya ayat, walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi petunjuk itu datangnya yang memberikan petunjuk adalah dari Allah, khusus untuk hamba yang dikehendaki. Nggih jenengan kali kula sedaya niki. Jadi datangnya keterangan ini tidak dari mulutnya seorang mukhlason, tidak. Boten. Sampean harus yakin datangnya keterangan petunjuk ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun niku sampean kecoki. Biar tidak salah iman Pak Bu. Sebab nyun sewu, nek urusan jasmani iku gampang Pak Bu. Urusan dunya hanya sementara. Tapi ruhaniah iki tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat, khalidina fiha abadan, selawas lawase selama lamanya.
Nek bahagia ya bahagia selamanya, nek sengsara selamanya. Roh ini gak ono ceritane roh iku mati. Sing mati iku jasmani. Nek roh iku mboten mati. Wis, Bapak Ibu hadirin, mana yang dikatakan kesenangan dunia itu adalah menipu sampean kali kula. Menipu ruhania, bukan jasmania, Pak. Mohon jangan salah paham. Kalau kenikmatan dunia, kebutuhan dunia itu juga menipu jasmani, mengapa kita kerja? Padahal kerja itu wajib. Itu menipu hati ruhania. Sebab sifatin dunya niku kekal napa mboten? Mboten. Sifate jasmani kekal napa mboten? Mboten. Bapak Ibu hadirin, silahkan kita itu untuk memikirkan kebutuhan dunia, itu gak salah. Sebatas ruhaniah jenengan kali kulo ini, estu wama umiru illa liya'budullaha. Ruhaniah sampean dimanapun berada, aktivitas apapun, sembahlah dia. Tadi sampun disampaikan Pak Iqmal dalam salah satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya untuk menyembah. Menyembah itu bertemu. Saged nyandak Pak, Bu? Keterangan ini saged diterima? Oke. Kula lajengaken nggih. Saya teruskan. Ruhaniah ini hanya bersaksi melihat illallah, hanya terhadap wujudnya Allah. Berhubung kita semuanya ini rohaniah, kena tipu daya nafsu dalam diri kita masing-masing, maka menganggap ruhaniah kita, kesenangan dunia itu segala-galanya. Wis. Dalam posisi yang seperti ini Bapak Ibu, inilah yang Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat 3, wa yastahibbunal khayatad dunya alal akhirah. Ketika saat ruhaniah itu sudah dijebak oleh nafsu lewat kesenangan dunia, maka ruhaniah kita, hati kita mesti selalu melalaikan Gusti. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat saja kita juga lalai. Nggih napa mboten? Berhubung saya, pekerjaan saya sebagai blantik wedhus. Tahu blantik nggih sampean? Tadi saya dapat dagangan dari petani, kambing itu berharga 3 juta. Saya bawa ke pasar. Saya tawarkan 3.500.000. Berarti saya laba 500. Langsung Pak Bu, pembeliku enggak nawar, langsung di cash 3.500.000. Kaget kula. Waktu sholat Allahu Akbar, tadi kasihkan 4 juta rek. 3,5 langsung dibel. Lah, apa sebab seperti ini? Dan ini menyerang terhadap hati seluruh umat Islam khususnya. Bah sing alim, bah sing enggak, bah yang kita paham agama atau tidak paham, mesti seperti itu. Dan ini tidak bisa tutupi. Apa sebab? Karena mripate ati sampean kali kula yang disebut ainul basirah itu telah tertutup, terhijabi oleh gebyare
dunya yang tadinya diletupkan oleh nafsu dalam diri kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Nyun sewu, siapapun kita, apapun status kita, mesti seperti itu. Allah dawuh dalam surah apa saya lupa, ayatnya begini. Wa anibu, lekaslah kau ila rabbikum, kembali pada Tuhanmu. Lekaslah. Ruhaniyah iki, lekaslah kau mengenal siapa Tuhanmu Allah itu. Kanjeng Nabi dawuh di dalam Al-Qur'an, Allah dawuh di dalam Al-Qur'an yang diajarkan baginda Nabi terhadap kita, surat Al-Kahfi ayat 110. Tuhane Kanjeng Nabi iku ilahun wahidun. Syariate disebut Allah. Nek wong Jawa biyen Gusti Allah. Gusti Allah. Mbah Buyut sampean kali kula biyen lho nggih. Gusti Allah. Nek nyeluk Gusti Allah kan Allah ngene. Gusti Allah. Sekarang Gusti Allah, Qur'ane wis teko. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Allah iku jenenge pangeran sampean kali kula umat Islam. Tapi sing duwe jeneng Allah itu fa'budu, sembahan. Ngoten lho. Sembahan. Hadza utawi iki nyembah terhadap yang memiliki nama Allah iku siratun, satu jalan mustaqibun kang bener. Makane jenengan kerja kudu kepethuk Gusti, salat kudu kepethuk Gusti, gak oleh salat koyok kula wau ketemu wet mboten angsal. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Wong Brebes iki isok Pak salat khusyuk iku saged. Cuman carane bagaimana? Khusyuk iki apa? Bertemu Gusti. Ati sampean kali kula niki ketemu Allah iku maksude khusyuk. Qad aflaha, sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh damai bagi orang-orang mukmin ketika saat sholatnya dalam keadaan bertemu Gusti. Piye carane? Piye carane? Nyong iki sok ketemu Gusti Allah iku piye caranya? Bagaimana caranya? Di dalam Al-Qur'an sudah dibahas, diberikan cara yang termudah, tinggal pertanyaannya kita mau atau enggak. Bapak Ibu, pertama langkah yang harus jenengan lakukan adalah sempurnakan dulu Islam jenengan. Syariat sampun. Apa sih syariat itu? Kendaraan. Ilmu sing bahas tentang ilmu jasmani dan ilmu rohani. Itu syariat. Ilmu jasmani kita, bagaimana caranya bisa sholat dengan benar. Habis berdiri iktidal. Dengan ilmu diaturi, dipelajari, biar ketika takbiratul ihram sesudah itu gak langsung sujud. Harus iktidal dulu, rukuk lalu iktidal. Ngoten toh aturane? Iki ilmu. Sekarang ruhaniyah. Saya tidak membahas jasmaniyah, membahas bagaimana ilmunya ruhaniyah ketika sholat. Ini ada Pak.
yang disebut ilmu hakikat, trennya itu disebut ilmu tauhid, atau ada yang menyebut ilmu tasawuf. Itulah ilmu cara untuk ruhania bisa mengesahkan Gusti Allah. Biar di dalam hati sampean ini tidak ada Tuhan selain Ahad. Allah iku nama, Ar-Rahman juga sifate Ar-Rahim. Asmaul Husna nih lho Pak nggih ning Quran 99. Bagaimana ruhaniah sampean itu bisa mengesahkan? Ini sampean harus masuk gerbang belajar toto ilmu tauhid. Wis. Lah thariqahnya mana kok diloncati? Lah ngoten nggih. Thariqah iku jalan. Nama salat iku thariqah. Nama zakat ya thariqah, nama ngaji ya thariqah, nama aktivitas apapun iku thariqah. Lah syariate ngelmu. Cara salat ilmune salat iku syariat, nama salat iku thariqah. Berarti jenengan wis mlebu thariqah. Laksana ngene, syariat thariqah itu. Jenengan tekan omah, bisanya ke sini numpak sepeda, ada yang mobil, iku kendara, ya iku syariate. Thariqah jalan ini. Lah, jenengan mesti ono tujuan. Apa tujuan sampean rawuh di majelis ini? Bahasa umum, taklim muta'alim utawi ngaji. Ngaji. Iku tujuan. Jenengan sholat tujuannya apa? Fa'budu, nyembah Gusti Allah. Lah lapo kok kula wau kok nyembah wedhus? Lah niki perlu saya tegaskan. Ketika sampean iku sudah berjalan ke sini, sudah nyampe ke sini, maka tujuan sampean ngaji tadi wujudnya sudah ada di sini. Makrifat disebut itulah. Hakikatnya wujudnya tujuan. Wis. Tujuan jenengan sholat adalah bertemu Allah. Kalau jenengan ini tidak didasari ilmu hakikat waktu sholat, mohon maaf sekali lagi, contoh kula tadi, boten kepanggih Gusti Allah, boten makrifat Allah, tapi makrifat 35. Apa 35? Nomere wedhus. Nggih. Berhubung kula niki sik enom, sik umur 30, nikah dereng, umpama dek wingi dapat kenalan Pak Bu, tak kandhani sampean. Tir padha irenge, sir padha seneng. Waktu takbiratul ihram, Allah, mesti yang di manakah? Kadang-kadang ini kilo rondo ya wis rondo terus oleh kenalan sholat mesti eling kenalan iya wis pun ayo direvolusi nih, ayo dirubah ruhaniah kita, ayo dirubah, ayo didandani ibadah nyembah kita datang Allah. Jangan sampai kita masuk dalam satu ayat wa minan nasi mayyakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jasad kita mengatakan aku beriman menyembah Allah, jasad lesan. Wa bil yaumil akhiri, dan saya percaya datangnya hari akhir. Tapi yang mentinggali ayatnya wa ma hum bimu'minin. Sejatine saya ini ruhaniah tidak beriman dateng Gusti. Jangan sampai melebu ayat ini.
Kita tidak akan masuk dalam golongan ayat ini manakala Islam sampai sempurna. Hakikatnya yo ilmu hakikat diajarkan dan dipahami lalu dilaksanakan di dalam sholat maupun di luar aktivitas sholat, ibadah apapun, maka jenengan bakal bisa bertemu Allah. Kalau sudah bertemu Allah, inilah yang disebut sebagai nyembah yang sebenarnya menyembah. Bapak Ibu, saged diterima nggih? Saged dilanjutake? Sebab niki mengke kula pindah nanggone Banyumas. Tapi benjing. Nek dalu niki khusus Brebes. Wis jenengan nyuwun sampai jam pinten? Kula niki ngluwi dulur kandung jenengan. Sampean mboten kangen ta? Berapa ratus tahun sampean kali kula niki pisah? Ayo. Sesungguhnya jenengan kali kula niki Pak Bu, ruhaniyah iku sangka Allah satu wadah. Berarti sadurunge roh sampean kali kula niki sampun kenal. Cuman jasate mawon. Dadi kula niki mungkin mboten mantuk. Mboten mantuk tur nggih mboten nanggone Banyumas nek mboten benjing. Dadi kula dikengken Sohibul Bait nginep teng mriki. Nggih napa jari Gusti Allah mengke. Kula niki asline seneng mancing. Lah niki mboten kali. Nah, mengke mancing kene rapopo. Ngeten nggih. Beto pancing kula wau. Lho nggih. Teng mobil wonten pancinge. Rencanane pengin mancing. Tapi duka mengke. Pun. Ayo ibadah nyembah iki didandani, dibenahi. Biar sampean gak gampang kebujuk ambek tampilan casing kesenangan dunia. Pun kula niki cuman menyampaikan tok, urusan percaya gak percaya senes urusan kula. Ngoten nggih? Pun. Piye caranya, bagaimana caranya kita untuk bisa masuk gerbang di Dinut Tauhid? Ibu bapak wajib golek guru akhirat. Wajib ndoleki mursyid, sing mursyid itu tujuane membimbing khusus ruhaniyah jenengan kali kula supaya kenal dan ketemu Gusti Allah. Guru niki khusus briefing, khusus ngajarke, nduduhke ati sampeyan ciri-ciri wujude Allah iku sing dos pundi. Ini dibahas di dalam ilmu tasawuf. Boleh masuk di dalam kitab Hikam, monggo. Niku semuanya mencerminkan ilmu ketauhidan. Jami Usulil Aulia atau kitab-kitab yang lain yang bernafaskan tauhid, monggo. Niku sampean pahami, tapi sampean gurokno. Artine kita semuanya kudu mencari guru akhirat. Shallu ala Nabi Muhammad. Sabar Bu nggih. Sabar. Monggo Pak Supir. Nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau jenengan kali kula sudah mendapatkan figur seorang guru akhirat, maka sibuk kaya apa jenengan ketika saat ngurusi keluarga. Jangan sampai iku mau mboten belajar. Jangan sampai. Walaupun jenengan ini lewat YouTube, tapi YouTube itu
bisa dipertanggungjawabkan, monggo silakan belajar lewat YouTube. Maksudnya dipertanggungjawabkan, sumber yang dikeluarkan oleh masyayikh itu harus sambung terhadap jenengan lewat nomor yang harus ada wasilah, sebagai wasilah tanya jawab jenengan kali beliaunya. Ini kalau tidak bisa langsung ke pondok atau ke dalamnya beliau-beliau guru akhirat. Cirine guru akhirat itu adalah beliau ketika saat membahas ilmu iku khusus ilmu tauhid, wis titik. Mboten ilmu sing ngajak gelut niku mboten. Kanuragan snes. Mboten ilmu sing kanggo ndidik jasmaniah sampean mboten. Ini khusus kanggo ndidik hati jenengan kali kula supaya bisa kenal lan ketemu Gusti Allah. Nek wis ilmu iku jenengan kagem, jenengan dapatkan, maka berikutnya guru akhirat jenengan iku mesti menyuruh jenengan melaksanakan kholwat atau uzlah atau suluk. Tujuan apa kholwat utawa suluk? Untuk mengenal, mengetahui nafsu dalam diri jenengan kali kula. Sebab roh iku bapak ibu, Gusti Allah nyandingi dulur papat, 5 pancer. Wong Jawa biyen nek cara sakniki kitab, setiap diri manusia ruhaniah ini bapak ibu diketing atau diiringi oleh 2 sifat. Saged kula tulis nggih? Pun sampean mirsani mriki spidole keciliken niki. Ketinggal mboten? Ya Allah gak ketinggal Pak RT. Wis gak apa-apa. Padahal wis tak gawe wedhekke. Roh, kowe gawe wedhekne. Roh ya. Iki Allah nyertani 2 sifat. 1 sifat basyariyah, loro sifat basiroh. Sifat basyariyah ini ana dulur loro jenengan sing tenguk-tenguk. Yang dulur loro iki ngejak selalu lali dateng Gusti. Sapa sebutane? Nafsu nafsiyah dan amarah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Pun komah. Ingatlah, nafsu dalam diri kita itu roh itu tidak aman. Waktu sholat nafsune yo melok sholat. Waktu jenengan iki mang haji nafsune yo melok haji. Waktu jenengan kerja makan yo melok. Tapi nafsu loro iki bapak ibu ngejak ati sampean lali nang Gusti Allah dengan cara apa? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Jenengan iki ati dituki, roh iki dituki hidangan perkara sakliyane Gusti. Contoh, berhubung kula niki dereng simah pun lamaran. Suatu saat kula niki apel nanggone calon garwa kula. Lah kok calon mara sepah ngomong ngeten. Khlas
tolong maghrib iki imamono mejite. Pun semangat Bu, semangat. Allahu Akbar. Wis tak kucuk-kucukno. Nggih. Dari segi bacaan surah Fatihah dan lainnya tak api-api. Nggih to mboten? Supaya tujuan saya dalam hati sholat iku pengen oleh lemeh calon moro. Wonten sing ngoten? Ada Pak golongan orang itu, contoh kula niku wau, sholat pingin dielem menungso, pingin diwahno manungso lain. Ada Al-Ubad di dalam kitab Hikam, ada beberapa tahapan wong ahli ibadah. Krana kula niki mboten ngagem ilmu hakikat, otomatis kula niki golongan pertama olehnya sholat iku pengin disawang wong liya. Pun satu. Nomor dua, golongan ahli ibadah nomor dua. Kula wis lepas dari lem-lemane wong liya. Kula niki ditiupi nafsu supaya lali nang sejatine Allah. Kula niki salate krana pengin oleh ganjaran. Gak cukup ganjarane Pak Kades, ditambahi ganjarane Pak Carik, Pak Sekdes, diwakehno pisan. Dan atau salat saya pengin dimasukno suwarga. Rapopo. Ngene mang ya krana Gusti. Ya wis nyawangi kuno wae. Sebab ngene. Wis mboten napa-napa. Ayo dibuka hadis Rasulullah berkenaan dengan papan rubuh. Ya. Iki sering sampean waca kae cilik. Tapi jenengan kali kula gak ngerti maksude. Apa niku? La haula wala quwata. Ya niki wau. Kita makhluk Pak Bu. Papan niki makhluk bukan? Makhluk yang tidak bernyawa. Ngoten nggih? Terus kita makhluk yang miturut hadis niku la haula, sesungguhnya sejatinya kita makhluk itu tidak punya daya upaya untuk apapun. Bicara nggak bisa, melihat nggak bisa, mendengar nggak bisa, rawuh datang dari rumah ke sini juga tidak asline kita. Wala kuwata, kekuatan apapun untuk mendorong sampai ke sini kita nggak punya. Tapi semuanya bisa terjadi sebab ila bil sumberin dugi pundi. Gusti nek jenengan wau iku nyawang angine mesti ngilokno angin. Ngoten niku gak nyawang angin tok, merantak. Kebacut panitiane. Wis suruh angine mbebes gak dican, boleh nyalahno wong li nguniku ngarakno ati loro. Nggih mboten? Kita harus tahu aslinya sebab karena Allah. Jenengan sholat mesti niate ditutup lillahi, maksudnya lillahi ta'ala, ati sampean ojo ngaku-ngaku isok ngadeg dhewe. Rokok dewe, iktidal sendiri, sujud jangan. Tapi hati sampean harus sadar dan eling, ingat bisanya Anda berdiri rukuk sujud sampai salam semata-mata Allah hidup yang ada diri jenenganlah yang menggerakkan panjenengan. Shollu ala Nabi Muhammad. Isok diterima mboten?
Oke, nek bisa tak lanjut. Nek mboten langsung dungani mawon. Berarti laksono gelas ati sampean mang tutupe dibuka Gusti, tuyone tak lebokno mesti mlebet. Nek ati sampai nyandak lho niku lho, ati sampean saged menerima, faham, iman, akhirnya laksana seperti gelas tutupi dibuang. Tapi ada gelas tutupi ditutupi, dicuri air ya tetap nggak bisa bisa masuk. Wis alhamdulillah jenengan teng mriki dibuka atine datang Allah. Sehingga ilmu tentang masalah tauhid kula sampekno jenengan saged nampa. Nggih. Pun, tutuk apa Mang? Terus Mang. Napa? Lanjut. Oh nggih, pun. Terus bagaimana cara kita untuk tidak mudah kena tipu daya iblis atau nafsu di dalam diri kita? Ingat, basyariah sifat itu ada dua saudara, nafsiyah dan amarah, yang selalu ngajak lali nang Gusti. Dulur sampen yang nomor telu dan nomor papat yang ada di dalam sifat basiroh, gugan, bangunkan. Disinilah yang disebut nafsu lawamah dan mutma. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam, ajaan balik nang Gusti. Carane yaitu tadi, siji sampean kudu duwe guru akhirat, loro sampean kudu ngagem ngelmune, telu sampean kudu amal praktek untuk bertemu Allah. Caranya niku wau. Ketika jenengan sholat, hati sampean ini ojo bahas masalah perkara dunya. Gawe ngerasa sejatine urip ning awak sampean ikulah ilahun wahid yang menggerakkan jenengan sehingga jenengan bisa bergerak. Makanya Allah dawuh, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, bukan kamu yang bisa memberikan petunjuk, tapi aku, kata Allah, terhadap orang yang ku kehendaki. Syariate ngene, Gusti Allah maring petunjuk dilewatno Kanjeng Nabi, terus diparingno panjenengan. Berarti sing menehi, sing maringi, yang memberikan petunjuk langsung itu Allah Subhanahu. Bukan oleh karena Rasulullah yang menyampaikan itu semata-mata dari datangnya beliau, tapi dari Gusti. Wis wonten surah maneh tentang syafaat. Wis syafaat matur suwun. Ini milik Allah apa milik Kanjeng Nabi? Dijawab dalam salah satu ayat, kalau enggak salah, surat apa kuwi, ayat 44, saya lupa. Kalau enggak salah surat Al-Qasas, mungkin dibuka tolong, tentang masalah syafaat. Kul katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedue Allah apa asyafaatu utawi piro-piro syafaat, jami'an kelawan sekabehane. Muhammad dalem Gusti, katakan ya. Monggo, tentang nopo ya Allah? Tentang syafaat iku milikku. Akhirnya dikatakan lillahi syafa'atu jami'an, syafaat itu sesungguhnya semuanya milik Gusti Allah. Lah lewat Kanjeng Nabi iku cuman dilewatno, bukan semata-mata beliau Kanjeng Nabi yang memiliki, bukan,
tetapi yang memiliki adalah Allah. Lah Kanjeng Nabi diizini oleh Allah untuk membawa syafaat diparingke dateng umat. Jenengan ben paham. Apa maksudnya ayat ini? Supaya jenengan kali kula niki boten memuja, memuji, menyembah terhadap makhluk Kanjeng Nabi Muhammad, tapi jenengan biar memuja, memuji, menyembah hanya pada Allah. Wa qala aidan kul innama ana basarum mislukum. Muhammad katakanlah bahwasanya kau sama dengan yang lain, sama makhluknya. Artinya apa? Wong Brebes nek Kanjeng Nabi dawuh, aku iki padha ambek panjenengan, sama dengan Anda, sama manusianya. Oleh sebab itu, janganlah kau sembah aku, puja-puji aku, tapi sembahlah siapa yang ku sembah, itu Rasulullah. Iku Rasulullah. Sekarang lagi tren di luar sana ngaku-ngaku duriyah, jenengan diwajibno untuk memuja, memuji, bahkan mohon maaf ngambung sikile barang. Saya katakan pandangan hakikat ajaran ini tidak pernah disampaikan Kanjeng, nggak pernah. Ora tahu ning Quran nek ana sampean beto mriki ayati. Kula mboten golek perkara mboten. Cuman saya tegaskan, urusan percaya atau tidak monggo. Kalau betul-betul iku duriyah Rasul, duriyah liya, nggak akan pernah ngaku-ngaku, nggak pernah. Cirinya adalah sama dengan sifat karakter baginda Rasul. Nek Rasulullah gak tahu menyuruh memuja terhadap sesama makhluk, mohon maaf ruhaniyah ini kok yo ono wong sing ngongkon muja-muji terhadap dirinya, berarti dia ngaku-ngaku sebagai duri, asli nih ora. Nyun sewu. Di sini ada pohon apa itu, Pak? Mangga. Mangga apa itu? Mangga? Mangga manis. Aromanis. Nanti kalau berbuah, buahnya disebut mangga aromanis. Oke. Mungkinkah buahnya itu nanti menjadi buah jeruk? Mboten mungkin nggih? Mboten mungkin. Satu. Nomor dua, mungkinkah mangga buah manis akan berkoar-koar, aku buah mangga manis? Ngomong ngono ah? Mboten. Terus peloknya, tahu pelok? Kalau ditandur bijinya nanti pohonnya pohon jeruk napa pohon tetap mangga buah manis, gitu. Rasulullah karakter sifatnya itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil, gawe rahmat nang seluruh umat. Rahmat iku apa? Pertolongan ati biar tentrem, ati biar damai, ati biar seneng terus, bahagia. Iku beliau. Mboten ngajak gelut. Allah ya Karim. Nyun sewu. Aku yakin buahnya itu nggak akan koar-koar. Dan buahnya itu tatkala nanti peloknya ditanam mesti cukul, namanya pohon mangga manis. Itu pasti. Gak mungkin cukul pohon jeruk, mboten mungkin. Nyun sewu, sekarang lagi tren di luar.
seseorang yang ngaku-ngaku keturunane Kanjeng wis semuanya geroh. Tahu geroh? Keturunan Rasulullah iku meneng-meneng. Mboten ngaku. Nyun sewu. Lihatlah sifat dan karakternya. Jenengan jangan sampai ketipu dengan sorbannya Pak Bu. Jangan ketipu dengan udeng-udengnya koyok gunung. Nyun sewu kula nang Mekah 2004. Sopir itu ya jubahan, ya udeng-udengan. Nyun sewu, Anda jangan tertipu dengan casing atau tampilan jobo. Sebab innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, tapi walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Gusti Allah gak ndelok casinge, bah kopian, bah gundulan. Gusti Allah ora urus. Ngerti ora urus? Tidak ngurus. Bah kelambine jubahan, bah sarungan, bah sualan cekak, Gusti Allah ora urus. Walakinnallaha yanduru fi qulubikum. Tetapi Allah itu melihat bagaimana ruhaniyah jenengan. Yang ruhaniyah kita sebagai manusia ada dua Pak. Mingkol bin zahidin dan mingkol bin rohibin. Kalau di dalam surah Al-An'am ayat 79 mengatakan ruhaniyah itu ada dua. Ini wajah tuwaj. Hiya pertama, ruhaniyah menghadap kepada wajah Allah. Yang kedua, ada ruhaniyah itu menghadap samawati wal ard, menghadap isine langit dan bumi. Makanya Syekh Ibnu Athaillah dawuh dalam kitab Hikam iki ngeten. Husnul a'mali nata iju husnil ahwal. Dohir awak dhewe iku waktu nyembah salat bisa bagus ning ngersane Gusti Allah tergantung keadaan ruhaniyah kita itu betul-betul makrifat datang Allah apa tidak. Ada di situ. Tergantung ruhaniyah kita keadaannya. Lah, ruhaniyah yang betul-betul ini wajah tu wajiyah hanyalah ruhaniyah yang sudah sampai pada makrifat dateng Gusti dan atau Islamnya sudah kafah, udkhulu fisilmi kafah, Islamnya sudah sempurna. Kalau Islamnya sudah sempurna, maka mesti sholat sampean iki mau dadi sholat sing khusyuk. Kerjaan sampean iku mesti ati ono sambungan menyang Gusti Allah gak adoh ning ndukur kono Pak. Ndukure langit pitu mboten. Sampeyan dibujuki niku. Tidak ada Quran yang menyatakan bahwasannya Allah jauh, nggak ada. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad dalam Gusti, jikalau umatmu bertanya terhadapmu tentang aku di mana, kata Allah, jawablah fa inni qaribun. Sesungguhnya aku iki dekat. Aku lho niki. Bahasane aku. Tauhid la ilaha illa ana. Sudah tidak la ilaha illa anta, sudah tidak la ilaha illa huwa, juga tidak la ilaha illallah. Artinya Allahnya sudah tunggal, Allahnya sudah esa, itulah ilahun wahid. Lah ilahun wahid miturut ayat itu tidak jauh. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 115, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana kau berada, di depanmu iku ada wajah Gusti. Pun sampeyan tinggal mriki sedawa ya. Tak duduh nih. Urusan jenengan mengke paham gak paham dudu urusaku.
Allah iku ismudzat, jeneng. Bismillah dengan menyebut nama. Oke. Terus sing duwe jeneng Allah mana? Cara tutupe gelas iki wujude. Gelas iki beda nggih? Oke. Degan iki. Sekarang kita kembalikan wujude Allah mana? Di dalam hukum syariat memang tidak diajarkan karena makomnya beda. Ini hanya diajarkan di tingkatan hakikat ilmu tauhid. Pun sampai tinggal mriki, sampai percaya gak percaya, paham gak paham, dudu urusaku. Sampai nek goleki wujude Allah lewat surat Al-Baqarah ayat 115 di depan panjenengan wajah Gusti Allah niki lho. Mboten ngomong. Bukan angin, bukan oksigen, bukan. Yang disebut aku, illa ana, ini. Dalam surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Ini yo di dalam dan di luar jenengan. Karena ini, iki seobah. Bukan angin. Nek syariat ngomong sing nglakokno angin sapa? Lah itu. Lihatlah wujudnya Allah dengan ainul basirah jenengan, jangan ainul basyariah iki. Ainul basyariah untuk bersaksi sesama makhluk, ainul basirah untuk bersaksi hanya pada Allah. Pun iki cara ibadah sholat jenengan cek berbobot. Waktu sholat jenengan cek eruh rasane nikmate sholat. Wis ta, nanti malam sampean sholat tahajud 2 rakaat praktekno. Engko nek gak cocok ambek cocotku. Pun sampean nang Bojokerto, sampean celatu kula Bu. Ngerti celatu ya? Mriki didamrat niku lho. Ditabok. Pun sampean ketika takbiratul ihram sebelum sampean totosi ati sampean. Sampean harus merasakan kehadiran Allah di dalam dan di luar tubuh jenengan. Itulah hidup nek cara wong Jawa. Cara Quran subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan Al-Isra ayat 1. Dialah zat yang maha suci hidup yang memperjalankan hambanya. Ati sampean harus sibuk merasakan kehadiran urip di dalam diri jenengan yang menggerakkan jenengan. Pun ati sampean nek mlebu ning gunung sampean mengke ruhaniyah ati sampean gak gampang eling wet. Sampeyan jajal. Nek gak cocok ambek apa sing tak omong, taboken kula. Mriki bahasane tabok ngoten nah. Nek cara mriko dicelatu. Raimu son. Wis napa sing kula ucap tadi adalah ilmu. Sistem ini akan bermanfaat nek sampean praktekno. Ini akan berbuah manfaat ati sampean datang Allah bila mana Anda praktekkan. Paham? Nek jenengan pun noto koyok ngeten iki, mongko akhirin jenengan gak gampang ngaku. Aku isok ngene, bisa ini bisa itu, gak muncul. Aku punya ini punya itu, gak muncul. Justru yang muncul di dalam hati jenengan ini raos iman semuanya datangnya dari Allah Subhanahu. Titik pun. Inilah yang dimaksud
Allah bersabda ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Inilah yang dimaksud zikir. Zikir iku eling, eling iku sadar. Kalau semuanya itu yang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu hanyalah Gusti. Oh, enteng ngene. Masih dirubui niki wau ya ora mangkel. Krana sing ngrubui Gusti Allah, ngoten mawon. Kita manusia hidup di dunia ini Bapak Ibu mesti dihadapkan dua takdir. Qobdi dan basti. Takdir gak enak, takdir enak. Mesti ini. Lah, dua takdir ini yang mengendalikan hanyalah Allah. Jikalau jenengan iki nyawang Allah, mesti ati jenengan qanaah, nrimo, ikhlas, ridho. Tapi jikalau jenengan nyawang makhluke loro niki, jenengan mesti nek pas gak enak muring marah. Ibaratnya ngene, cara Syekh Ibnu Athaillah gambarno. Kula niki tiang laki-laki, kula tasik single. Ada seorang perawan bikrun cantik banget, beto watu diantemno kula. Lah sing wong wedok singitan nang nggone pager ngoten diantem. Terus ngeneki ndas kula kepala. Sakit mboten? Yaiku takdir sing ra enak. Jikalau saya melihat watunya, batunya mesti muring-muring. Tapi ketika saat melihat wanitanya mensem. Karena kula suka. Lah ngoten nggih. Akhirnya ya napa? Balangen maneh. Masalahnya apa? Wanita itu oleh melempar itu sayang padaku, ingin kenal. Gusti Allah memberikan takdir gak enak jenengan, contoh awak loro, nggih, anak loro, bojo loro, ekonomi rodok seret. Itu semuanya bentuk kasih sayang Gusti, supaya jenengan iki melihat Allah, tidak melihat takdire sing rapena. Coba jenengan nek nyawang Allah mesti mensem. Ati iki jenengan iki mboten ruwet. Ati jenengan iki mboten gampang susah. Ati sampean justru gampang tenang bahagia. Kata Bang Haji Roma Irama, walau dicupit tapi cupit di situ. Pundi musiknya wonten enten. Bon. Apalagi takdir yang penak pasti. Kalau jenengan nyawang Allah, pasti jenengan gak akan serakah. Tetep sampean kali kula ati iki qanaah. Nrimo ing pandum. Diweni 50 alhamdulillah. Diweni 100 ya alhamdulillah. Begitu jenengan. Nggih nyuwun sewu ya. Ini apa yang kusampaikan adalah belajar hati kita supaya qanaah. Jikalau hati sampean kali kula tidak duduk di sini Bapak Ibu, tidak melihat Allah, maka jenengan kali kula hati ini akan gampang dipengaruhi hawa nafsu. Sama dengan di luar sana. Berapa puluh tahun kita selama ini memuja-memuja manusia. Sampak-sampak sikile disambung. Oleh karena mereka itu mengatakan bahwasanya anak saya ini duriyah Kanjeng, padahal ngapunten, Rasulullah itu Pak, ajaran ilmu itu diteruskan 2
sudut golongan. Satu, kalau kita bicara nasab berarti duriyahnya. Yang kedua, kalau kita bicara sayyid berarti sahabat atau orang dekat beliau-beliau yang sekarang kita sebut sebagai tabi'ina solihin atau kiai deso. Bisa roh kiai deso, kiai-kiai yang mengajarkan mendidik kita tidak hanya di hukum syariah tetapi juga di hukum hakikat. Walaupun gak ada duriyahnya nasab dari baginda Rasul, tapi ilmunya sama antara yang disampaikan oleh duriyah atau disampaikan oleh sayyid, sama ilmunya. Yang ilmu itu ngajak ruhannya supaya langsung hablum minallah, sambung kepada Allah. Terserah nyambungin jenengan dikala ibadah murni atau tidak murni, terserah. Di murni contoh sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, sedekah, itu murni. Yang tidak murni kerja, makan, minum, masak, itu ibadah yang tidak murni. Terserah jenengan sambungnya ruh dateng urip dengan rasa itu lewat mana, sakerso panjenengan, sesuka panjenengan. Tapi Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah dateng Gusti. Bapak Ibu, piye carane kita gak mudah kena kebiarin dunya? Buka dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Iki kesimpulan. Niki kesimpulan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini kesimpulan cara untuk hati tidak mudah kena kebiarin dunya. Sampai buka surat Al-Ahzab ayat 41-42. Di situ Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong sing do iman, uzkuru do ilingo sira kabeh. Ruhaniyah iki mlayune ke ruhaniyah, bukan ning jasmaniyah. Allah ing Gusti Allah, maksude Allah iki adalah ilahun wahid. Ai ilahun wahid, wujude Allah, bukan nama, bukan sifat, tapi wujudnya. Ilingo sira kabeh Allah ing Allah, dikron kelawan eling kang tenan, dikron kelawan sejatine eling. Dikron iku bahasa Arab, Pak. Dikir iku bahasa Quran. Dikir iku bahasa Quran, dialihno Indonesia bahasanya ingat, dialihkan ke Brebes eling. Lah ngoten to. Iku secara lugat. Lah maksudnya dikron, dikir yang sejatine dikir secara istilah adalah hati jenengan itu ada kesadaran bahwasanya selain ilahun wahid, sesungguhnya satu tidak wujud, kedua tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Ini Pak, kathiron kang akeh sifatin jenengan iki oleh dikir sejatine dikir, kathiron kang akeh. Terus kita satu hari satu malam ketemu 24 jam. Di situ dibagi dua waktu itu. Satu ketika jasad repot urusan dunia kerja, yang kedua jasad iki istirahat, tidak ngurusi urusan dunia. Artinya baik di dalam ketika repot urusan dunia jasad ini maupun tidak, ati jenengan tetap dikongkon eling. Eling sing kula maksud iku Pak Bu, ati jenengan iku sadar lewat pangrasa. Rasa iku iman.
ngimani apa sing muncul dan timbul dalam diri kita atau makhluk luar kita iku sumbernya dari ilahun wahid Allah subhanahu. Niki mboten diucap tapi dirasa. Gini ku iling. Nggih niki sing dadekno ati sampean ayem, tentrem, qanaah, nedha nrimo ing pandung. Kalau tidak duduk di sini jenengan nyun sewu. Wis duwe pabrik siji mesti pingin loro. Sing duwe loro pingin telu. Armada kita punya angkutan B1 mesti ngomong enak BE duwe loro. Sudah ketika sudah sampai niki punya 2 enak BE telu. Lah nggih ta? Sampai kapan? Padahal kita sisa umur kita tinggal berapa? Ingat dalam surat At-Takatsur Allah dawuh alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Jikalau hatimu bermegah-megahan terus nguber urusan dunya, hati bukan jasad, maka akan menjadi lalainya hatimu pada Allah. Hal ini terjadi hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Inilah Pak yang dimaksud qad khosirul ladzina kadzdzabu biliqaillah. Sungguh sengsaralah orang-orang yang ketika saat di dunia mendustakan alias tidak mau bertemu Allah tapi bertemu kesenangan dunia. Allah ya Karim pun sampai mareni ati iki carane ya apa, repoto ya apa, jenengan tetep ati dikongkon iling. 42 ayatnya fasabbihuhu bukratan wa asila. Bersihkanlah hatimu manakala kemasukan perkara-perkara sakliyane Allah. Apa? Iman. Tadi iman. Imane ngeten kula. Rubuh iki sebab angin. Ya dah. Angin iku makhluk akhirnya merantak. Gak pecus panitiani lah ngoten nggih. Akhirnya atiku beriman olehnya kerubuhan papan sebabe atiku mesti mangkel. Ya iki lho perkara sing ngotori ati. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Pagi, sore, malam tolong sampai berseni manakala hati ini telah kemasukan perkara-perkara selain Gusti Allah. Ini carane untuk mensiasati biar jenengan iki mboten kenek gebyare dunya. Sebab ngene Pak, Allah akan nutupi hati kita terhadap Allah sehingga hati kita menjadi hati buta. Bisa jadi lewat sugih, bisa jadi lewat nyun sewu kehormatan, bisa jadi lewat ibadah, bisa jadi lewat ilmu. Intine kesenangan dunia itu ada 2 macam, materi kalih non materi. Yahjubuhum bi ulumihim, yahjubuhum bi amwalihim, yahjubuhum bi ibadatihim. Artinya bisa jadi Allah menutupi hati kita kepada Allah lewat harta benda, bisa jadi lewat status kita menjadi orang alim. Akhirnya saya merasa luwih alim tanimbang katimbang orang lah. Saya merasa lebih baik ibadah saya daripada orang. Ya Allah, terus nek koyok ngene apa bedane ambek Ajazil atau sering kita sebut iblis? Dalam surah Al-Hijr ayat 39-40 Allah tanya terhadap iblis, Pak. Iblis, dalem apa yang menyebabkan menghalangi dirimu untuk tidak mau menyembah perintahku terhadap Adam?
Jawabane simpel. Gusti, luwih apik pundi kula ambek Adam. Gusti Allah dibedheki. Ya ta? Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kula nyong sampean dadekake ciptakake saka geni. Sedangkan Adam dari tanah liat. Apik pundi? Ya jelas apik gen. Bagaimana mungkin saya yang lebih mulia, lebih alim menyembah terhadap Adam? Ini karena si iblis memakai akal, boten memakai hati. Kalau memakai hati, perintah Allah walaupun gak enak tetap dilaksana, diterima. Jenengan dikasih takdir Allah utangi ukeh, wis muga-muga dalu niki Gusti Allah merahmati, sing ngutangi gak gelem disauri. Allahumma ya, sapa ngerti ya ta? Nyun sewu. Oleh karena iblis rumangsa luweh mulya katimbang Adam, maka iblis gak gelem. Gini ki aba wastakbar wa kana minal kafirin. Karena di dalam diri iblis ada sifat takabur luweh apik katimbang Adam. Dia itu menolak atas perintah Gusti Allah. Nyun sewu. Wong takabur iku seuga ndugi rumangsa. Nyun sewu, saya ahli ibadah daripada orang lain. Maghrib sholat Pak, Allahu Akbar. Ning ngarepe malah arek ngamen. Lagune rondo kempling pisan. Nyindir kula. Akhirnya kula ngrungokno lagune rondo kempling. Dobol. Wayahe sholat kok ya Allah Pak, nyun sewu. Metune swara pengamen lho teko ndi. Berhubung hati kula mboten saged marek nang Allah. Nyawang Allah sebab kehijaban mboten saged nyawang Allah itu mriku. Lah apa salat kok ya digegeran. Kadang-kadang kita salat dadi imam. Jumatan iki lho arek cilik kan mesti biasa rawami. Allahu Akbar. Delondonge sapa? Akhirnya ditulisi waktu sholat anak kecil nggak boleh rame. Kalau rame silakan pulang. Pak nyun sewu, arek cilik nang masjid itu belajar sobo masjid. Umpama meneh Jumatan dek gak nang masjid nang gerdu dolan remi apa? Luwih apik pundi? Ya wis ayo dinikmati masih rawami babano. Kersane. Ayo belajar di dalam ramene anak kecil, di situ ada Allah. Ngoten lho maksudnya. Berhubung kula mboten wonten ilmune untuk zikir nang Allah, mboten saged Pak Bu, mboten saged. Makanya kesempatan malam hari ini, jikalau jenengan gak mudah kena gebiarin dunyo alias ati sampean gampang eling nang Gusti Allah, amalno maksud ayat 4142 di dalam surat surat apa? Al-Ahzab. Bukan diwaca mboten. Mboten diwaca ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran, mboten. Niku arek TK. Maksude iku sampean trapno ning ati jenengan. Artine ati sampean sibukno terus ngerasa merasa kehadiran Allah di segala hal apapun, hanya ilahun wahidlah sebagai sang yang berperan. Sallu ala Nabi Muhammad. Inilah ajaran Rasulullah hakikate yang selama ini berabad-abad bahkan 14 abad ditutup-tutupi. Wis.
Akhirnya kita sebagai umat tidak ada tingkatan, nggak meningkat ibadah kita. Paling mentok krono ganjaran atau pengen dimasukkan surga ganjaran makhluk apa kholik? Makhluk. Padahal hakikat tujuan kita sholat adalah menyembah kepada sang kholik, yaitu ilahun wahid. Urusan sampai jenengno urip monggo, urusan sampai jenengno Gusti Allah monggo, urusan sampai jenengno Gusti Allah monggo. Ojo gegeran krono gara-gara jeneng. Wis niki nek Indonesia jenenge tuyo, basa Jawa nih Indonesia air. Digawa nang Amerika Inggris jenenge water, bukan air nggih, bukan. Dibawa ke Londo jenenge tuyo nggih ya. Digawa nang Arab jenenge ngalih maun. Nyun sewu beda jeneng ojo gegeran, sing penting ahad. Inilah ilahun wahid. Allah Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi, sejatine urip dan lain sebagainya. Ojo gegeran, sing penting ketuhanan yang maha. Wis sapa sing apal umur swidak tiang estri mendhuwur 50.000 Pancasila. Lutung lumayan kena gitu ku Lombok pingging. Langsung ngadeg meriki ning mriku ta mriki mike dikasihkan. Tiang estri dulu umur swidak ke atas. Orang udah mana sini ki jaluk kae. Monggo. Nyun sewu amit. Oh sampun. Ibu asmane sinten? Nama saya Atun. Atun. Kelahiran tahun pinten? 61. 61. Berarti sakniki 62 nggih ya? 60 pinten? Nggih pun, monggo. Sampeyan unekno Pancasila sila 1 sampai sila kelima. Ngoten nggih? Monggo. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Keadilan sosial bagi seluruh. Jurine tepuk tangan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Lupa Pak Kiai. Nggih. Monggo niki kula mboten kampanye lho ya. Mboten. Terima kasih. Pun. Sekarang tiang jaler swidak ke atas 100.000. 60 ke atas langsung maju kalau mau. Nanti kita bandingkan dengan anak sekarang. Nanti SD. Anggite gak angel lah. Puna, mboten enten tiang jaler. Ada, monggo. Nah.
Niki Pak. Naminipun Poniman. Pak Poniman. Kelahiran tahun 60. tahun 60. Nggih. Nggih pun. Lanjut Pak. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Monggo. Sekarang anak SD atau ibtidak. Kelas 3 sampai kelas 6 50.000. Sama duduk nggak apa-apa, berdiri juga nggak apa-apa. Nama siapa? Dek. Nama siapa? Saida. Kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9 itu kelas pinten? SMP. Saya cari SD. SD dulu, nanti SMP terakhir. Lah, ini adik nama siapa? Rizik. Bapaknya namanya siapa? Pak Tohari. Datang Pak Tohari sini. Bapaknya di mana? Di rumah apa? Ikut sini? Gom. Oh, ngadan. Kelas berapa? 3 SD. Kelas 3 SD. Pancasila ya dibaca? Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, tiga empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan nih Bu. Ya, ini diterima. Oke, ya wis SMP, ayo SMP. Mbak Imau. Ayo berdiri. Langsung Dek. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Ini loh Pak maksudku loh, generasi tua dan atau generasi muda sekarang masih paham tentang masalah sila-sila yang ada di Indonesia yang harus diamalkan. Terakhir, siapa yang ngerti maksudnya sila pertama sampai kelima 300.000. Berapapun umur jenengan, monggo. Laki atau perempuan. Lumayan kena kayak tuku uyah, lho ngoten lho. Ketuhanan yang Maha Esa iku cara pengamalane maksudnya bagaimana? Sampai sila kelima. Puna nyerah. Nyerah nggih? Oke. Ada tak?
Niku mengke jenengan sing nilai. Nggih. Ibu nami kula Ibu Siti Khalifah, Pak. Ibu Siti Khalifah. Dalemipun? Dalemipun asli Kediri, Pak, saya. Kediri mana? Kedirinya Mojo, Pak, Ploso. Ploso Mojo. Nggih. Kula Pare. Nggih, oh Pare, Pak. Tahun 99 diberi tugas negara untuk mengabdi di sini. Oh. Nggih. Nggih. Sampun siap? Bismillah. Monggo. Sila 1 sampai 5 itu menggambarkan bahwa manusia itu adalah hablum minallah dan hablum minanas. Bahwa manusia itu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Sila pertama menggambarkan bahwa manusia itu harus percaya adanya Tuhan. Tuhan adalah Sang Pencipta. Untuk sila-sila berikutnya adalah hubungan manusia dengan manusia yang akan menciptakan kesejahteraan untuk sesamanya, seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Nggih. Ditenggo. Isih luwe. Monggo jenengan tampi. Matur nuwun, Pak. Nggih. Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu betapa penting dan berbobotnya sila-sila, tapi sungguh ironis bagi kita sebagai warga negara Indonesia yang tidak mengamalkan dengan sebenar-benarnya tentang masalah Pancasila. Oleh sebab itu kami atas nama ulama pribumi tetap akan menjaga negara NKR, walaupun darah dibayar, nyawa pun dibayar. Jangan sampai negara Indonesia ini dialih fungsikan selain negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Sebab mohon maaf, mulai tahun berapapun banyak ada golongan yang merongrong, mengubah daripada Pancasila ini. Tapi sampean lihat sing berperan yang bela pertama, sing bela sopo, yaitu orang-orang pribumi sendiri. Oleh sebab itu waspadalah jenengan kali kula, Indonesia jangan sampai pernah dijadikan ajang seperti Timur Tengah antara Islam, Syiah, Sunni dan lain sebagainya tempur. Jangan sampai di Indonesia ini walaupun banyak agama tapi satu ketuhanan yang Maha Esa, jangan sampai itu dirubah. Kita sepakat ulama-ulama pribumi akan menjaga NK, termasuk di garis pertama saudara-saudara kita para banser. Nyon maaf loh nggih, estu mohon maaf aku gak ngejokno, tapi ikulah fakta di lapangan. Semua apa kejadian di Indonesia dirongrong sing ngadepi sopo ya wong NU. Bukan NU lho, orang-orang Nahdlatul. Lah di dalam Nahdlatul Ulama ini banyak dari bendera ini bendera itu, ngoten lho. Sing jelas kewaspadaan kita menjaga negara ini, di samping ada pager-pager negara yaitu TNI Polri, kita harus sebagai warga juga terlibat untuk merasa memiliki negara ini sehingga terpanggil untuk menjaga. Gara-gara rakyat ikut campur membela negara inilah Pak, negara lain pikir-pikir mau menjajah Indo. Lah sekarang dilewatkan di dalam, terang-terangan dari luar nggak bisa, dalam nggawe wayang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan ini. Waduh, wis sing paham iki ulama-ulama sepuh, yaitu ulama-ulama kampung yang dipandang sebelah mata oleh mereka, dan inilah yang berjasa. Bapak Ibu hadirin, saya bukan ahli sejarah, tapi
Mohon maaf, kami sendiri dilahirkan oleh Allah di Indonesia ini merasa terpanggil bila mana ada golongan yang merongrong atau berupaya untuk mengalihkan daripada negara Indonesia yang berasaskan Pancasila. Oke, Bapak Ibu, tidak jauh dengan apa yang dituntunkan Kanjeng Nabi di dalam Al-Quran. Tubuh kita ini, Pak, nyun sewu, organ tubuh ada jasad ini ada organ-organ, ada tangan, ada kaki, ada macam-macam. Ruh pun juga begitu. Dan semuanya ini baik jobo maupun jero, baik dohir maupun batin harus bersatu. Apa? Fa'budu hada siratum mustaqim. Semua menyembah pada ilahun wahidun, yaitu Tuhan yang maha. Urusan dalane lewat endi, agamane lewat endi, monggo, sing penting rohaniah itu Tuhannya cuman satu esa. Jari Bang Haji Roma Irama, lagune ono tok ya. Kul huwallahu ahad. Nah ngene ya. Berhubung Bang Haji ra enek, aku ya ora ngomong. Pun Bapak Ibu, jadi kesimpulannya biar jenengan bisa waspada menjaga rohaniah Anda oleh nafsu. Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Intine apapun keadaan kita, ati disuruh selalu eling nang Gusti Allah. Pun itu aja apa yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya, pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian ilmu dari Gus Mukhlason Rosid. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua, dan semoga kita semua bisa mengamalkannya, yang akhirnya apa yang kita amalkan tadi bisa menjadikan ibadah kita menjadi lebih sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.